Bisa dicoba, Pak. Oke, satu, dua, tiga. Selamat siang, Pak Maksi dan teman-teman. Sudah masuk ya, Pak? Ya, sudah masuk, Pak. Selamat Silakan. siang. Oke, teman-teman. Jadi tadi Pak Maksi sudah cerita bahwa pagi tadi sudah mengumpulkan ide sama teman-teman Kadit. Saya kira ini awal yang luar biasa. Saya di sini tinggal memanaskan sedikit sambil cerita tentang saya siapkan teorinya tentang manajemen kewirausahaan. Tapi nanti slide-nya nggak usah saya jelaskan tentang teori-teori itu. Saya pengen nanti kita brainstorming sedikit kira-kira apa sih tantangan di lapangan yang beneran terjadi ketika manajemen kewirausahaan. Nah, jadi perkenalan sekilas tadi Pak Maksi, terima kasih atas perkenalannya terhadap Sevima. Saya Ilham di sini sebagai Kepala Humas Sevima, mewakili teman-teman pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Jadi memang yang disampaikan Pak Maksi juga benar, saya masih seumuran sama teman-teman, lulus 2019 kemarin S1-nya, dan juga beasiswa dari Kementerian Pendidikan, saat ini membantu sebagai praktisi mengajar juga untuk program-program dari Kementerian Pendidikan. Sebuah kehormatan di aktivitas-aktivitas terkait perusahaan, perdagangan internasional, saya bisa berbagi termasuk tentang best practice-nya Sevima sebagai perusahaan IT yang memang dibuat oleh teman-teman mahasiswa 20 tahun yang lalu, memang hobi IT, kumpul-kumpul satu kos, terus bikin sistem akademik di kampus kami sendiri, yaitu ITS Surabaya. Ternyata bagus, lalu mulut ke mulut dipercaya sampai akhirnya sekarang lebih dari 1.000 kampus se-Indonesia. Di NTT, tempat teman-teman berada, ada Universitas Nusa Lontar di Rotendao, itu saya kira yang paling jauh, saya pernah kunjungan di ujung selatan. Universitas Nusa Cendana kalau PTN. Terus beberapa waktu lalu saya juga baru menyambut Pak Senator Abraham di kantor Sevima Surabaya sini, Universitas Citra Bangsa, juga siakatnya dari Sevima, sebuah kehormatan Sevima dapat terus melayani teman-teman di NTT, mahasiswa-mahasiswa yang KLS-an, kuliah, upload tugas, dan berbagai aktivitas kuliah lainnya. Dan misi kami di Sevima ini yang juga jadi satu semangat kewirausahaan. Ya, memang namanya usaha, wirausaha itu pasti tujuannya untuk memuliakan secara finansial juga. Tapi di satu sisi, pembeli-pembeli kita ini juga mengharapkan sesuatu. Itu uang kerja keras mereka, keringat kerja pagi sampai malam, atau orang tuanya yang kerja kalau mahasiswa, itu dibelanjakan pasti hanya untuk sesuatu yang memang dibutuhkan, sesuatu yang mulia. Di Sevima, kami menyediakan sistem akademik yang kalau bikin sendiri itu harganya luar biasa mahal. Kalau beli server, bikin aplikasi itu harganya bisa miliaran. Mending langganan Sevima. Itu yang kami hadirkan dalam mendemokratisasi akses digital di kampus. Bersama ratusan ribu dosen dan jutaan mahasiswa se-Indonesia. Jadi aku nggak perlu menampilkan video profil Sevima sekilas. Nah, sistem Sevima yang biasanya teman-teman kenal kalau di kampus itu namanya Adlink. Itu yang biasanya dipakai untuk KS-an, upload tugas, untuk ujian, dan teman-teman kalau nyontek waktu ujian wajahnya ada dua bisa kedetek otomatis, absensinya juga otomatis, itu pakai yang namanya AdLink. Kita menyediakan sistem mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, bayar kuliah, proses kuliahnya sampai ketika lulus nanti ada platform namanya CareerLink, itu bisa ngelingkan CV teman-teman dari Siakat ke lowongan kerja yang ada di berbagai macam aplikasi, LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain. Termasuk akreditasi, PDDikti, dan pelaporan-pelaporan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah, manajemen teknologi, daripada saya bahas teori, saya pengen kita pemanasan teman-teman. Saya izin ngajak teman-teman untuk kuis pakai aplikasi, atau ini enggak install aplikasi juga harusnya bisa sih di browser. Namanya kuisnya Kahoot. Saya kasih hadiah nanti untuk teman-teman yang nilainya paling bagus.
Boleh hadiahnya saya kirim ke NTT atau hadiahnya uang tunai. Kayaknya teman-teman sukanya langsung ditransfer aja. Jadi habis ini kita scan sama-sama dari HP atau laptop teman-teman link Kahoot saya. Ada 20 soal pemanasan seputar kewirausahaan yang kita bisa jadikan awal belajar kewirausahaan ini. Ayo teman-teman, udah scan belum ini? Tolong gambarnya ditampilkan, Pak. Oke. Kalau ada kesulitan scan Kahoot-nya, info aja. Sampai muka hilang. Oke, yang cowok-cowok ini ada yang iseng ya, tentang Pak disable ya. Scan dulu. Oke, udah ada 16 teman-teman yang bergabung. Ayo, gabung semua. Ayo, 22. Tambah lagi. Mantap, sudah 25. Ayo, yang lain juga. Yang juara satu saya transfer 50.000 pokoknya nanti. Oke, sementara stop di angka 27. Ada yang belum scan? Mantap, masih tambah lagi. Ada 34 orang sekarang yang sudah join. Oke. Kita mulai sekarang kuisnya. Mantap, masih nambah lagi ternyata. Oke, kayaknya sudah semua gabung 37, 40 orang. Saya mulai ya teman-teman, nanti sambil jalan silakan. Yang masih bisa bergabung, ingin bergabung, kita join. Kita mulai kuisnya seputar manajemen kewirausahaan. Yuk, kita mulai dengan definisi pastinya teman-teman. Langsung dipencet pilihan teman-teman. Nah, sudah ada 42 orang menjawab dan terus bertambah. Oke, waktu habis. Hampir semuanya benar, walaupun ada juga yang iseng itu kayaknya. Tadi di awal saya jelaskan bahwa kewirausahaan itu untuk prosesnya ketika menghadirkan value kepada semua orang. Bukan cuma menghasilkan keberhasilan finansial. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Wah ini, Alvan masih di nomor 1. Ayo, yang lainnya juga semangat, disalib Mas Alvan. Kita lanjut ya. Sudah sempat di-spill sedikit sama Pak Maksi bahwa manajemen itu ngurusin orang, ngurusin barang, ngurusin modal. Ini tentang individu. Nah,
Selamat kepada 41 teman-teman yang sudah betul. Walaupun ada sedikit juga yang masih perlu belajar lagi. Semangat ya, kita lihat Mas. Siapa yang di nomor 1? Wah, Mas Awan sudah kesalip. Sekarang Mas atau Mbak Faldi ini. Semangat ya, masih ada 18 soal lagi. Ini tadi, saya sebut 6M dalam unsur manajemen. Oke, sudah 50 orang yang jawab. Mantap. Selamat bagi yang sudah paham bahwa tadi disebutkan Pak Maksi 3, saya izin tambahin sedikit tentang metodenya, tentang marketnya, pasalnya, dan mesinnya. Oke, Mas Faldi masih di paling atas. Ayo semangat semuanya. Manajemen wirausaha bukan cuma ngurusin uangnya, tapi juga siapa yang ngejar, karyawannya siapa. Kalau nggak punya karyawan, juga kamu yang ngejar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ternyata udah pinter-pinter tentang manajemen perusahaan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lebih sulit setelah ini. Mas Faldi, ayo tetap bertahan dan semangat. Mbak Anita, Mbak Alvisia, Mbak Regina, dan Mas atau Mbak Eloy juga semangat terus menyalip semuanya. Namanya wirausaha, pasti kita harus memberikan arahan pada anak buah pada karyawan. Apa ini yang perlu dilakukan dalam manajemen wirausaha? Oke, ini sudah mulai agak sulit sedikit. Ya, mengelola keuangan, mengalahkan lalu lintas itu juga fungsi manajemen. Tapi kalau kita sebagai direktur mengalahkan itu adalah memberikan motivasi, memberikan karyawan harus melakukan apa. Itu directive. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ayo semuanya tetap semangat. Kita ada pendatang baru ini. Mbak atau Bu Noni sama Mas atau Mbak Nana. Semangat semuanya. Kita lanjut ke fungsi manajemen wirausaha yang lain. Fungsi pengawasan. Apa tujuannya pengawasan? Oke, sudah hampir benar semua. Jadi memang mengawasi untuk memastikan tujuannya kamu berbisnis itu tercapai. Kita lanjut lagi. Wah, sudah pendatang baru semua ini yang ada di ranking 1 sampai 5. Semangat Mas atau Mbak Feni, Mbak atau Mas Hera, dan yang belum masuk sini juga jangan menyerah. Masih ada. Nah, sumber daya. Namanya wirausaha butuh modal. Modalnya apa nih? Kalau bahan baku. Oke, hampir betul semua. Namanya bahan baku yang material. Kalau mesin itu alatnya, makanan itu bahan baku, ya bahan baku untuk karyawannya kali ya, pondasi, sarapan. Oke, kita lihat siapa yang di papan skor. Ada pendatang baru, namanya Mas atau Mbak Rinaldi. Semangat semuanya. Nah, ini bahas cuan-cuan, teman-teman juga usaha biasanya sini. Kita juga harus paham, cuan itu apa sih? Modal kerja itu apa? Teman-teman hampir semuanya betul. Modal kerja itu ya kas atau piutang. Piutang itu orang beli sesuatu belum dibayar, itu kita catat sebagai piutang, orang utang. Nah, kalau orang yang beli kopi
setiap pagi sebelum kerja itu uangnya bukan modal ya Dik ya, jangan ya Dik ya. Kita lihat lagi siapa yang masih ada di peringkat pertama sampai kelima. Mantap, semangat semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Fungsi manajemen pemasaran. Mantap, hampir semuanya benar. Ya, buat iklan di TikTok yang viral itu juga pemasar, itu marketing. Tapi kalau fungsi manajemennya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tujuannya adalah untuk memastikan ada value delivery. Orang beli sesuatu dari kita, itu pasti nggak asal beli. Uangnya mereka kan didapatkan dari kerja keras, keringat, kerja pagi sampai malam, pasti uangnya itu disayang-sayang. Hanya beli ketika ada kebutuhan, ada keinginan, dan tugas kita ketika manajemen masalah itu identify. Kita lihat siapa yang di peringkat 1 sampai 5. Mas atau Mbak Feni masih juara bertahan ini, yang lainnya semangat, pasti bisa disalip. Kita lanjut soal berikutnya. Tadi udah bahas tentang jualan ya, sekarang produksi. Fungsinya apa sih? Nah, hampir semuanya betul. Jadi menghasilkan produk sesuai standar konsumen. Ya, menghasilkan barang yang bisa dijual di pasar itu juga proses kewirausahaan. Tapi itu nanti akan ada hubungannya sama produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita fokus dulu kali ini di manajemen produksinya. Semangat semuanya, ayo masih ada 10 soal lagi. Semuanya biasanya pengen berwirausaha, pengen mengelola usaha, jadi manajer usaha. Tapi untuk jadi manajer itu harus bisa apa sih? Oke, hampir semuanya betul. Jadi memang bakat jadi manajer, bakat berwirausaha. Oke, mantap. Kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 12. Manajemen puncak atau top manajemen direktur. Kerjaannya ngapain sih? Oke, hampir semuanya betul. Jadi tugasnya adalah menyusun rencana masa depan. Strateginya gimana dalam menghadapi segala tantangan dan mencapai cita-citanya. Ya, bikin rapat itu juga kegiatan. Tapi bukan itu tujuannya. Oke, masih semangat teman-teman. Ada pendatang baru di sini, Mbak atau Mas Regina Rosali. Semangat untuk yang lain juga. Soal nomor 13, manajemen keuangan. Fungsinya itu apa sih? Di perusahaan, teman-teman. Oke, hampir semuanya betul. Walaupun ada juga yang jawab memastikan harga barang murah dan selalu laris. Tapi kalau kita bicara manajemen keuangan perusahaan, jualan itu nggak harus murah kok. Lihat Lamborghini sama Ferrari, mobil mahal itu. Ada aja yang beli. Jadi yang penting adalah tujuannya ketika kita bisnis. Ada perusahaan yang memang tujuannya untuk kelas atas. Ada tujuan perusahaan seperti Sevima yang mendemokratisasi akses pendidikan. Semua orang harus bisa akses Edlink. Semua mahasiswa harus bisa kuliah pakai Edlink.
Jadi tujuannya yang penting adalah mencapai tujuan secara ekonomis. Oke, masih sama klasemennya. Kita lanjut ke soal ke-14. Semoga teman-teman yang belum ada di tabel bisa jadi pendatang baru. Pengusaha kecil. Kita semua akan mulai sebagai pengusaha kecil. Biasanya ngapain sih pengusaha kecil itu? Nah, memang pengusaha kecil itu superhero. Dia ngerjakan sendiri semuanya kan. Kadang jadi pemandu wisata, kadang jadi juru masak juga. Tapi secara istilah di ekonomi, dia itu owner sekaligus manager, sekaligus operator. Dia memiliki sendiri, ngatur tujuannya sendiri, dan melaksanakan sendiri. Next. Masih sama klasemennya. Siapa tokoh tapak manajemen ilmiah? Ini agak hafalan sedikit trivial. Oke, jawabannya sudah banyak yang betul, tapi ada juga yang masih jawab Taylor Swift. Jelas-jelas bapak manajemen ilmiah ya, teman-teman, bukan ibu. Oke, papan skornya ada pendatang baru, Mas Faldi, selamat datang. Teman-teman yang lain juga jangan patah semangat. Kita udah kenalan sama Pak Taylor tadi, prinsip manajemen ilmiah yang dikenalkan Pak Taylor. Seperti apa sih? Betul, hampir imbang ini. Jadi manajemen itu memang melakukan fungsi pengawasan tadi, supervising, controlling juga, directing juga, milih orang, memastikan pekerjaan secara serius, jam kerja itu juga tugas manajemen. Tapi secara prinsipnya, manajemen adalah proses analisa. Semua pekerjaan itu dianalisa, semua peluang bisnis, peluang cuannya itu dianalisa. Dan cara terbaiknya itu nanti yang dilakukan dan diterapkan dalam manajemen. Papan skornya masih juara bertahan 1-5. Pas semangat teman-teman, 3 soal lagi. Nih, tadi kita udah mention tentang fungsi pengawasan dan pengendalian. Dengan ngapain sih pengawasan dan pengendalian itu kalau di perusahaan? Oke, hampir betul semua. Evaluasi tujuan, fokusnya tujuan, tujuan, tujuan. Oke, semangat semuanya. 2 soal lagi. Sumber daya manusia, manajemen tujuannya ngapain? Nah, lagi-lagi ngurusin perusahaan itu bukan cuma ngurusin barang, bukan cuma ngurusin uang, tapi juga manusia-manusia yang wujudnya macam-macam. Oke, hampir betul semua. SDM terbaik untuk produksi dan proses bisnis. Bukan selalu yang paling pintar, tapi yang terbaik untuk tujuan kamu. Oke, jualannya masih bertahan. 2 soal lagi. Manajemen itu organisasi. Ada direkturnya, ada manajemennya, ada staffnya. Fungsinya ngapain sih kok ada nama-nama itu? Betul semua. Wah, tambah akhir berarti tambah sudah matang-matang semua ya ini teman-teman dalam menjawab. Ayo semuanya, 1 soal terakhir. Modal. Bahas tentang uang.
Oke, ini pertanyaan yang hampir imbang penjawabnya. Karena memang pertanyaan yang agak sulit. Jadi, modal itu ada modal tetap, modal tidak tetap, dan lain-lain. Untuk modal tetap itu yang sifatnya istilahnya non-liquid, ya tanah, rumah itu dijual juga bisa. Tapi nggak segampang itu jual rumah sama tanah. Tanya Pak Maksi nanti habis acara, Pak. Jualan rumah uangnya banyak, tapi gampang nggak Pak? Susah teman-teman jualan rumah, jualan tanah, jualan gedung, apalagi jualan mesin. Sedangkan uang kas itu liquid. Hutang piutang juga masih mungkin susah nagihnya, tapi bukan sesuatu yang sulit dijual. Nah, kalau keyakinan dan semangat itu bukan modal tetap lah ya, itu modal dalam jiwa mungkin. Jadi, siapa pemenangnya? Oke, Mbak Bonita juara 3 nggak apa-apa, lain kali kita coba lagi, nomor 1 Mbak Isan. Oke, selamat untuk Mbak Feni. Nanti WA saya, nomor HP saya nanti tak tinggalin di kolom chat atau bisa lewat Zoom nanti. Ya, pokoknya info-info aja mau dikirim atau mentahannya. Nah, tak matikan dulu ya untuk Kahoot. Oh, sip. Satu mau lanjut ke PowerPoint sebentar. Kita akan lanjut sharing-sharing tentang manajemen wirausaha tadi. Intinya secara garis besar teman-teman untuk teori kewirausahaannya sudah matang. Ya. Walaupun belum dapat pulsa, tapi saya lihat beberapa kali ada soal-soal yang sudah 60 teman-teman betul semua, 60 orang. Minimal pun setengahnya udah betul. Jadi saya langsung loncat aja ke study case. Ide-ide teman-teman tadi udah banyak. Wirausaha. Gimana sih caranya untuk memastikan ide-idenya itu sesuai dengan tujuannya wirausaha? Tujuannya wirausaha jelas, finansialnya lebih mulia, bisa membantu masyarakat, dagangannya laris sesuai dengan market pastinya. Nah, dalam bisnis kita menyebutnya untuk mengidentifikasi masalah. Orang mau membayar uang itu kan untuk menyelesaikan masalahnya dia. Nah, masalah itu ada, selalu ada di sekitar kita. Masalahnya bisa apapun. Nanti aku kasih contoh di akhir. Ada 2 contoh perusahaan. Mas, kalau secara sederhananya, ini oversimplified, kita bisa ambil cara mengidentifikasi masalah dari Seven Deadly Sin. Orang-orang itu masalahnya apa sih? Oh, masalahnya ternyata pengen hidupnya lebih enak, males, nggak pengen capek, nggak pengen keringetan. Dulu orang-orang harus sewa DVD untuk nonton film. Beneran datang ke toko untuk pinjem DVD, dan kalau pinjem DVD-nya lebih dari 3 hari itu nanti kena denda, teman-teman. Sekarang apa teman-teman masih mau kayak gitu capek-capek? Akhirnya ada Netflix, nggak perlu sewa DVD. Orang-orang kepengen pamer, kepengen bangga, dipuji. Maka media sosial, algoritmanya seperti itu. Mau Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu kan untuk panjat sosial, kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang. Why? Mereka bisa sukses sebagai usaha karena dia bisa memfasilitasi kebutuhan baik di mata usernya. Ada aplikasinya, penggunanya banyak, teman-temanmu juga pakai. Instagram itu, kalau teman-teman nggak pakai, apa kamu mau pakai Instagram? Misalnya kamu upload sendiri, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, nggak ada fotonya temanmu, males juga pasti. Jadi fungsi kebanggaan. Ada juga fungsi keserakahan itu tadi. Tapi serakah itu tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang nggak bagus ya. Serakah dalam hal positif bisa jadi motivasi untuk kerja lebih keras. Makanya ada LinkedIn. Makanya ada aplikasi-aplikasi yang fungsinya untuk memfasilitasi orang-orang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan masih banyak
problem-problem lainnya di masyarakat yang teman-teman bisa identify. Oh, bisnisku ini bisa menyelesaikan masalah ini loh. Masalah ini perlu diselesaikan karena terkait dengan SIM yang mana. Misalnya, setelah masalahnya kita identifikasi, waktu yang pasti jadi tantangan. Kalau kamu kerja jadi karyawan, kamu ya datang jam 9 pagi, pulang jam 5 sore. Tapi kalau kamu punya bisnis wirausaha, itu peluang finansialnya memang luar biasa, tapi kewajibannya juga tidak main-main. Yang di sana ada amanah dari Bapak Ibu yang mau bayar ke kamu, mau spend uangnya ke kamu supaya mendapat pelayanan yang terbaik. Jadi waktumu itu bisa habis untuk ngurusin bisnis. Enggak jarang Bapak Ibu dosen suka curhat. Kuliahnya terbengkelai beberapa anak karena lupa kuliah, udah kenal uang, udah usaha udah sukses, lupa kuliah. Jadi time management juga sangat penting. Nah, gimana sih caranya time management? Ini ada segitiga biaya mutu waktu biasanya. Kita harus pilih, kita mau fokus di mana. Kalau kita mau waktunya cepat dan harganya murah, biasanya kualitasnya kurang baik. Dan nggak ada salahnya jualan barang yang kualitasnya kurang baik. Ya mungkin ada yang caci maki kamu. Tapi yang beli banyak juga kan barang-barang murah pokoknya ada gitu dari TikTok Shop biasanya. Ini tergantung fokusnya teman. Kalau mau murah tapi kualitasnya bagus, pasti bikinnya lama. Nah kalau mau cepat, barangnya bagus, pasti harganya mahal. Ini pasti, nggak bisa milih tiga-tiganya. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Dan itulah wirausaha. Tips-tipsnya ada 5 yang saya tuliskan di kanan itu. Tapi secara garis besar, pesanku kepada teman-teman yang ikut BIMTEK wirausaha ini, yang pasti udah beneran terjun ke lapangan, jualan, pasti menghadapi 3 tantangan ini. Tugas teman-teman adalah set tujuannya, udah mantep di tujuan itu, dan fokus. Jangan tergoda dengan peluang-peluang yang juga menjanjikan sama. Tapi kalau kita kerjakan semua, itu tangan kita kan cuma 2. Belum tentu terlaksana, malah akhirnya terbengkalai. Yang ketiga, putaran modal, pastilah butuh putaran uang juga. Nggak bisa kita modal terus, ngeluarin uang terus, tapi nggak dapat uang, nggak dapat pelanggan, nggak jualan. Ya, kita pengen produk sebagus-bagusnya, kita pengen produk yang lengkap. Tapi kalau nunggu kayak gitu, kapan jualannya? Dan jualan itu bisa mulai dari sesuatu yang sederhana. Mulai dari jualan ke teman kita. Ini yang apelnya lagi dimakan itu, friend. Mau jualan ke saudara kita, mau jualan ke orang yang dulu udah pernah beli dari kita. Mau jualan mulut ke mulut. Atau jualan ketika kamu open house, lagi ikut bazar, lagi ikut expo, ada banyak pengunjung, kamu jualan di situ, dibeli, pasti. Nah, itu juga yang dilakukan Sevima. Kekuatan Sevima adalah komunitas, mulut ke mulut jualannya. Jarang orang-orang yang beli Sevima karena melihat iklan di koran kayak gitu. Saya belum pernah nemu orang yang beli kami dari iklan di koran. Beli karena memang percaya kepada sistem kita. Dan kenapa percaya? Karena dulu temennya pakai dan puas. Jadi mereka merekomendasikan. Kekuatan mulut ke mulut, quick win, harus dilakukan oleh teman-teman manajemennya. Nah, tadi tujuannya. Ketika sudah menentukan tujuannya, fokus. Dan tujuan itu ya namanya wirausaha tadi, tujuannya memang mulia secara finansial. Tapi itu kan tujuan pribadi. Misalnya, kalau teman-teman ada tujuan pribadi tersebut, bukan tujuan Anda ketika melayani pembeli-pembeli Anda yang uangnya ini memang didapatkan dengan kerja keras. Makanya itu, kalau perusahaan-perusahaan besar tujuannya itu, mereka biasa sebut sebagai North Star Metric, tujuannya itu selalu pelayanan. Facebook, tujuannya adalah mendapatkan pengguna aktif sebanyak-banyaknya.
Kenapa pengguna aktif? Kalau pengguna aktifnya banyak, walaupun Facebook gratis, kan banyak yang nonton iklan nanti. Akhirnya dapat uang. Tapi tujuannya bukan dapat uangnya. Tujuannya adalah pengguna aktif sebanyak-banyaknya. Jadi, aktivitas yang dilakukan adalah bagaimana caranya supaya tujuannya itu tercapai. Jadi, tujuannya bukan masang iklan sebanyak-banyaknya. Kalau mau uang banyak kan masang iklan sebanyak-banyaknya tuh. Itu tidak dilakukan. Tujuannya pengguna sebanyak-banyaknya, caranya ya algoritmanya dibikin yang menyenangkan, konten-kontennya dibikin yang bagus-bagus. Bahkan Facebook itu menggratiskan kuota seluler. Jadi kalau kamu main Facebook masih, itu di pojok kanan atas di HP biasanya bisa dipilih pakai aplikasi Facebook tanpa kuota data. Beneran nggak pakai kuota. Itu kan kalau di nalar perusahaan kan rugi. Ngapain bayarin kuota masyarakat untuk mengakses website kita? Tapi logikanya gitu. Tujuannya adalah mencari pengguna sebanyak-banyaknya. Spotify sama, mencari pengguna yang mendengarkan musik selama-lamanya. Makin panjang waktu mereka dengerin musik, maka makin panjang mereka dengerin iklan Spotify. Atau makin rendah kemungkinan mereka putus langganan bulan berikutnya. Spotify kan langganannya bulanan tuh. Kalau nggak didengerin pasti nggak mau dong orang bayar lagi. Istilahnya di dunia bisnis itu con. Makanya kalau mereka banyak dengerin musik, bulan depan pasti langganan lagi. Pasti bayar lagi. Dan itu juga logika yang dipakai di perusahaan-perusahaan lain. Jadi tentukan teman-teman, North Star metric-nya, tujuannya. Lanjut lagi, yang penting jualan dulu. Masih, ya barang kita belum sempurna. Tapi kan yang penting bisa jalan dulu. Bukan tujuannya langsung bikin mobil bagus, tapi misalnya modal kita sedikit, bikinlah skateboard dulu, bikin sepeda ontel, bikin sepeda motor, baru bikin mobil. Dan itu juga yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Kayak tadi kan aku sempat mention kayak mobil Lamborghini. Lamborghini dan Ferrari itu, dua perusahaan itu, setahu saya, itu dulu jualan traktor, teman-teman. Produk pertamanya di Jerman dan Italia itu jualan traktor. Traktor untuk petani. Sambil jalan, mereka akhirnya mengembangkan lini bisnis sampai jadi mobil premium yang kita kenal saat ini. Nah, selanjutnya, masalah dalam bisnis. Mas Ilham, itu tadi kan idenya udah bagus, tapi kan aku nggak punya modal, misalnya ya. Makanya kita perlu memahami, kalau mau main di bisnis itu, tantangannya apa aja sih? Apakah modal, capital, apakah izinnya ruwet, permitting, apakah masalahnya hak kekayaan intelektual, kita nggak boleh tuh bikin, karena sudah ada yang patenkan, apakah masalahnya harga, misalnya ya, kita banyak impor dari China, orang-orang bilang. Padahal impor jarum pentul misalnya. Kenapa di Cina lebih murah? Padahal kita bikin jarum pentul ya gampang aja, besi dikikil kita jadi jarum pentul. Nah masalahnya di sana produksi 1 ton dalam 1 jam. Di kita produksi 1 ton sehari. Karyawannya sama, mesinnya sama, modalnya sama, harganya pasti beda jauh. Sama-sama jarum pentul. Makanya kalau kita mau saingan harus bisa produksi 1 ton 1 jam. Nah itu economies of size. Jadi tantangan-tantangan ini perlu teman-teman pahami dari awal. Ketika mau bisnis, tantangan yang akan kuhadapi itu apa aja sih? Jadi dari awal sudah disiapkan. Kalau tahu bisnis itu modalnya butuh gede, teman-teman nggak punya modal, ya cari bisnis lain. Sama dengan Sevima. Sevima dulu didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa IT, namanya anak kos-kosan. Kalau disuruh bikin laptop, bikin komputer, juga kesulitan. Modalnya dari mana? Bikin pabrik komputer, kata-kata. Jadi kita mulai waktu itu dengan bikin software. Dengan bikin pelatihan Excel bahkan waktu itu. Sesuatu yang nggak pakai modal dulu. Pokoknya keinget dulu. Sambil jalan, kita berkembang, ada uang. Bahkan Sevima ini
sebagai startup nggak menerima pendanaan dari luar sama sekali. Dan kita selalu profit selama 20 tahun kita beroperasi. Nah, selanjutnya tipsnya adalah rantai pasok. Jadi teman-teman mungkin yang di NTT sering dengar kita harus meningkatkan hilirisasi di bidang nikel. Karena nikel itu bermanfaat untuk mobil listrik. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Ketika ada sesuatu tren, kita jangan ikut-ikutan tren itu. Tapi cari di mana kita bisa chip in, di mana kita bisa masuk di dalam ekosistemnya. Ketika dulu di Amerika ada heboh gold rush istilahnya, semua orang California untuk nambang emas, orang yang paling kaya di California waktu itu bukan penambang emas. Yang paling kaya justru yang jualan pacul. Sama dengan sekarang. Perusahaan paling kaya di dunia bukan Amazon, Microsoft, Google, Facebook, tapi Nvidia. Perusahaan yang bikin chipnya untuk AI. Jadi bukan pemain AI-nya, bukan perusahaan internetnya, tapi bahkan yang bikin chip. Nah, ini juga bisa dimasukkan teman-teman ketika logika bisnis. Ini ada orang Surabaya, teman. Saya pernah ketemu orang NTT, memang anak NTT, bisnisnya di NTT tapi gudangnya di Surabaya. Dia awalnya idenya mau bikin online shop. Aku udah pernah ketemu ini beberapa orangnya. Tapi kalau online shop jualan dari NTT jelas kalah ongkos kirimnya. Kan lumayan tuh. Teman-teman kalau cek out Shopee atau Tokopedia, kalau nggak tanggal 10-10, itu bisa 1 kilo 50.000 mungkin ongkos kirimnya. Nah, yang mereka lakukan apa? Udah, kalau jualan barang dari NTT, pasti kalah. Yang mereka lakukan, ini pasti kalah dalam konteksnya modalnya mereka saat ini, kondisinya mereka saat ini. Kan mereka bukan pabrik yang besar bisa ciptakan jutaan ton tadi kan. Jadi mereka chip in. Mereka sewa kos-kosan kecil-kecilan di Surabaya, itu dijadikan jasa titip. Kalau teman-teman mau order Shopee, gratis ongkir tanggal 10-10, kirimin aja ke kosku. Besok waktu aku pas ke Kupang, naik pesawat, ku bawa sekalian barang-barangku. Dia bisa janjikan ongkos kirim dari Jawa ke NTT di angka 10.000, 15, 20.000. Jauh lebih murah daripada teman-teman pakai Shopee, Tokopedia di hari biasa, tanpa promo loh ini. Dan mereka melakukan itu untung. Jasa titip Surabaya Kupang. Unik kan? Biasanya orang-orang jasa titip itu Jepang lah, luar negeri. Ini jasa titip Surabaya Kupang, simple aja. Yang penting tujuannya tercapai. Pembelinya happy, dimurahkan, rasa malasnya terpenuhi, walaupun ya agak lama dikit paketnya, karena harus nungguin dulu di kos-kosan sampai banyak, terus mereka kirim ke NTT. Ini juga yang dilakukan Sevima di Universitas Nusa Cendana tadi. Siakat Sevima itu salah satu kisah kepercayaannya dipakai di kampus negeri, salah satu kampus negeri terbesar di Indonesia Timur ini, karena teman-teman di Undana waktu itu mahasiswa cerita ke saya, Mas, masa kita masih ngantri KLS-an bayar kuliah panas-panasan? Memang kita nggak bisa kayak yang di Jawa. Itu ada kebanggaan ternyata. Kampus juga ingin digital seperti rekan-rekan di Jawa. Ini tahun 2014 fotonya tak ambil. Jadi mereka percaya kepada kami, mahasiswa ITS Surabaya, untuk ikut bisnis prosesnya kampus, mendukung mereka dalam KLS-an, dalam jualan, dalam membayar kuliah maksud saya. Sevima nggak jualan kampus, Sevima nggak buka kampus, tapi Sevima membantu kampus. Dan akhirnya sampai saat ini dipercaya oleh Universitas Nusa Cendana dan puluhan kampus di NTT. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Yang menang tadi tolong chat WA aku ya. Silakan kalau dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Ilham. Paparan yang sangat menginspirasi dan sangat milenial. Adik-adik, teman-teman, kita sudah dapat insight baru lagi dari Pak Ilham, dari Sevima.
Jadi makin terbuka lagi peluang untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di tangan kita, HP, laptop, untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan pada akhirnya menjadi garapan kita untuk kehidupan selanjutnya. Jadi Pak Ilham dan teman-teman sudah membuktikan bahwa dengan kreativitas kecil yang dikembangkan terus, sekarang menghasilkan satu perusahaan yang sangat besar dan akan terus menjadi besar selama ide mereka tidak mati, seperti itu. Jadi ini masukan yang sangat berharga sekali untuk kita. Tadi saya mencatat beberapa hal yang penting dalam manajemen wirausaha, yaitu ada identifikasi masalah, kemudian manajemen waktu, kemudian berusaha untuk jual cepat daripada menghayal jual sesuatu yang luar biasa tetapi tidak pernah menjual. Nah, kalau jual cepat nanti akan ada koreksi cepat juga, sehingga perbaikan juga semakin cepat. Produk yang lebih bagus akan lebih cepat dirilis juga. Kemudian menetapkan tujuan sesegera mungkin. Kemudian mulai dengan hal yang kecil. Jadi jangan berpikir besar sekali baru mau dirilis, tetapi mulai dari hal yang kecil. Jadi seperti orang mau buka kebun jagung, sebelum buka dia sudah berpikir ini nanti kalau babi masuk bagaimana, atau monyet masuk bagaimana. Akhirnya dia tidak membuka. Padahal berapa banyak yang akan dimakan monyet, berapa banyak yang akan dimakan babi, masih lebih banyak yang akan jadi uang kalau dimulai seperti itu. Kemudian memahami siapa dan apa yang menjadi kompetitor kita, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang unik, berbeda dari yang dihasilkan orang lain. Dengan demikian kita punya pasar yang sendiri. Kemudian menguasai rantai pasok, sehingga bagian mana yang akan kita ambil dari suatu rangkaian usaha yang dari hulu sampai hilir itu, kita tidak menguasai semua, tapi kita mengambil di bagian yang sesuai dengan yang kita paling kuasai, seperti itu. Itu yang saya tangkap, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Kita ada waktu 5 menit, 5 menit untuk tanya jawab atau minta penguatan dari Pak Ilham. Ada yang bertanya, silakan. Satu pertanyaan di dalam ruangan. Semua terpesona ya dengan tampilan milenialnya Pak Ilham, dengan kuisnya yang sangat interaktif. Sepertinya ini akan dibawa menjadi inspirasi untuk besok dituangkan dalam proposal, Pak. Ini kami semua terpesona, tidak sempat memikirkan apa yang harus ditanyakan. Yang di line Zoom ada tidak, teman-teman? Coba dicek. Ada yang raise hand atau tidak? Tidak ada, Pak. Wah, ini kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ilham itu merasuk sampai di hati dan memberikan inspirasi untuk besok dituangkan menjadi proposal-proposal yang menarik, yang unik, sehingga ketika dikirim ke Jakarta peluang menangnya besar dan bisa mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh teman-teman Sevima. Jadi ada cukup banyak anak-anak milenial yang punya interest di IT,
Ya, mudah-mudahan mereka bisa mendapat insight baru, inspirasi dari cerita tentang eh, berkembangnya Sevima ini, dan mereka kita harapkan ada di jalan yang sama. Sevima sudah 10 kilometer di depan, tapi ada eh, bakat-bakat baru yang akan menapaki jalan yang sama dari belakang. Kita mendukung mereka semua. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa dari Pak Ilham. Eh, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Pak. Kalau mungkin ada pertanyaan atau kebutuhan lebih lanjut tentang ada. Oh ya, ada ya. Di ruangan ini satu orang, silakan. Di sini juga. Ya, kita kita layani satu di ruangan ini dan satu di Zoom. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Itu perkenalkan, nama saya Roswilda Prileteli. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Usjunan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya soal aspek pengaturan. Bagaimana manajemen atau pengaturan terkait resiko dan keamanan data pengguna di platform Sevima. Terima kasih. Oke, izin langsung saya jawab atau bagaimana Bapak? Eh, tambah lagi satu yang di eh, Zoom, baru kita jawab sekalian, Pak. Siap. Silakan yang di Zoom. Mana nih? Oh, ada banyak pertanyaan nih. Ada yang bawa? Oh. Terima kasih Pak atas materinya hari ini. Saya Maria Ayenviana, mahasiswa dari IKTL Larantuka. Pertanyaan saya, apa tantangan utama dalam manajemen SDM di perusahaan kecil? Oke, ada dua pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana manajemen risiko di produk yang dikembangkan oleh Sevima itu, dan yang berikut, apa tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan kecil? Silakan Pak. Oke, yang pertama-tama dari Mbak Osbilda, saya kalau nggak salah dengar Magister Hukum ya, S2 ya ini berarti ya. Bukan, Luar biasa. sekolahnya yang namanya Oh, baik. Teman-teman S1 Hukum, tapi juga semangatnya untuk wirausaha luar biasa. Nah, tentang resiko keamanan data, di Sevima sendiri sudah comply dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terdaftar di PSE Kominfo. Intinya semua regulasi yang ada kita ikuti, termasuk sudah ISO. Sevima juga menggunakan cloud-nya Amazon, sehingga sudah tersertifikasi aman. 20 tahun kami beroperasi, dan semoga 20 tahun lagi dapat terus dipercaya, 20 tahun lagi dan seterusnya dapat terus dipercaya kampus-kampus, teman-teman mahasiswa, dan kepercayaan itu pasti tidak akan bisa kami peroleh kalau kami tidak menjaga data teman-teman dengan sepenuh hati. Jadi, untuk pengaturan risiko keamanan data, kata kuncinya adalah ya compliance regulasi. Kita di sini mengikuti segala aturan yang ada. Nah, di sisi yang lain, saya barusan beberapa hari yang lalu membawakan seminar tentang vexatious request. Vexatious request itu orang yang suka coba-coba ini, mengajukan tuntutan hukum, pengajuan keberatan informasi, keberatan perlindungan data pribadi, yang kasusnya sebenarnya jelek. Dan pasti kalau dibawa ke pengadilan itu kalah. Tapi jumlahnya banyak. Dan dia ngajukan untuk nakut-nakutin aja. Dan itu beneran terjadi, dihadapi oleh berbagai instansi. Di Sevima kami tidak menghadapi, tapi itu jadi tantangan dalam pengelolaan perusahaan terkait hukum. Jadi resiko keamanan datanya sudah nol, karena sudah dikerjakan dengan sepenuh hati, tapi ada nih orang-orang yang iseng cari-cari celah resiko keamanan data untuk digugat secara hukum, yang padahal sudah pasti kalah, tapi dia
iseng ngajukan, siapa tahu tembus. Nah, itu juga jadi tantangan di dunia industri. Siapa tahu Mbak Oswilda dan teman-teman tertarik dengan topik vexatious request itu. Itu lagi tren di kalangan industri dan siapa tahu bisa jadi peluang usaha juga. Law firm yang menyediakan jasa konsultan menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Recording in progress. Kemarin ada perusahaan multinasional kenalan saya yang cabangnya Asia Pasifik ada di Jakarta dan Singapura. Mereka menghadapi 200 sampai 300 tuntutan setiap bulan. Setiap bulan. Dan tuntutannya itu isinya nggak jelas. Dibawa ke pengadilan juga pasti kalah. Tapi mereka tetap hobi aja ngajukan tuntutan. Nah, ini di satu sisi ada suatu kesedihan tentang kondisi hukum Indonesia. Kayak gini nih, orang Indonesia tuh iseng hobinya. Di satu sisi ini kan peluang untuk Mbak Roswilda. Berarti ada ya kebutuhan, needs-nya ini tadi. Deadlist-nya itu ada. Perusahaan itu pengen tenang, fokus bisnis. Nggak peduli sama urusan-urusan yang nggak jelas. Fokus kepada urusan yang jelas. Mbak Roswilda bisa jadi peluang hukum ketika nanti rezeki untuk buka law firm. Jadi itu yang pertama. Terima kasih Mbak Roswilda atas semangatnya terkait resiko keamanan data. Nah, yang kedua Mbak Meriana tentang manajemen SDM perusahaan kecil. Di kuis Kahoot tadi saya sempat mention bahwa perusahaan kecil itu tantangannya ya semuanya dikerjakan sendiri. Dulu waktu saya masih di dunia kontraktor juga ada orang yang nggak mau pakai kuli gitu kan, istilahnya semuanya mau dikerjakan sendiri lah, nggak mau pakai jasa konstruksi. Dia lupa, padahal kalau dia nggak pakai kuli bangun rumah kan dia yang jadi kulinya, dia jadi kuli sendiri. Semua orang itu butuh kuli, kalau kamu nggak butuh kuli kamu kulinya. Nah, jadi manajemen SDM perusahaan kecil itu pasti berat, pasti sulit. Tapi memang kondisi kita yang ada seperti itu, four stage of grief-nya biasanya kalau kata teman-teman di psikologi bilang yang pertama harus accept. Kita terima dulu lah keadaan kita memang seperti ini. Modal kita memang terbatas, iya. Tapi kalau kita selamanya menyesali modal kita terbatas, nggak maju-maju, nggak ada yang nolong kita juga. Udah modal kita terbatas, jadi yang kita bisa kerjakan apa? Jualan es teh jumbo Rp3.000 misalnya, kalau di Jawa sekarang lagi banyak. Sambil pelan-pelan menabung bisa jualan minuman yang sedikit lebih mahal. Jadi acceptance, biasanya jangan denial, mulai acceptance, setelah itu grieving-nya habis, mulai di-embrace kekurangan modal itu sebagai peluang kita. Kalau nggak kepepet biasanya ide-idenya nggak keluar. Itu Mbak Meliana, semoga Mbak Meliana sebagai nantinya kita semua pasti mulai dari SDM manajemen di perusahaan kecil bisa tumbuh perlahan dan memenuhi cita-citanya Mbak Meliana. Semangat ya Mbak Meliana dan Mbak Roswilda. Makasih.